Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah masuk malam kelima dari bulan suci Ramadan. Sungguh sangat tidak terasa. Ya, sudah 4 hari kita jalani bulan suci Ramadan dengan puasa, sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat-sholat sunnah kita, termasuk di dalamnya sholat tarawih kita. Dan mungkin ada di antara kita yang turut memberikan buka puasa, sedekah dan sebagainya. Sudah 4 hari kita jalani bulan yang penuh kemuliaan ini dengan amal ibadah, Bapak Ibu jemaah sekalian. Tentu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua yang telah kita lakukan selama 4 hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengistiqomahkan kita untuk bisa bertahan menyelesaikan dan menuntaskan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, mengisi setiap harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bosan kami terus menyampaikan di setiap ceramah di masjid, kami terus menyampaikan bahwasanya Ramadan, Bapak Ibu, semakin dia berkurang harinya, semakin kita menuju kepada hari yang paling afdol. Karena hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan itu yang paling afdal daripada hari-hari awalnya. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim atau bi khawatimiha. Amalan-amalan itu sangat dinilai dari akhir-akhirnya, pelaksanaan dari akhir pelaksanaan dari satu amal ibadah tersebut. Itu yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang semangatnya luar biasa di awal-awal Ramadan, tapi kemudian dia gugur dan tumbang di akhir Ramadan, itu sebenarnya sangat menyedihkan. Karena yang semestinya dia lebih bersemangat, semakin berkurang Ramadan dia lebih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar bahwa Ramadan adalah syahrut taubah, bulan taubat, atau syahrul maghfirah, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sering mendengarkan bahwa bulan Ramadan adalah syahrul rahmah, bulan rahmat, bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bulan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sering kita dengarkan, Bapak Ibu jemaah sekalian, dalam ceramah-ceramah ya para mubalik yang menceramahkan, menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan pembebasan dari api neraka dan seterusnya. Yang jarang atau mungkin ya hampir tidak kita dengar bahwa Ramadan itu juga sebenarnya adalah syahrut taghyir. Bulan Ramadan juga adalah bulan perubahan. Bukan hanya bulan taubat dia, bukan hanya bulan maghfirah, pengampunan dari Allah, tapi semestinya bulan suci Ramadan, Bapak Ibu jemaah sekalian, adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita. Dia seperti madrasah 29 atau 30 hari untuk melatih perubahan kedisiplinan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedisiplinan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di bulan Ramadan, Bapak Ibu, yang tadinya kita mungkin di sholat subuh agak susah kita bangun. Kadang kita bangunnya nanti sudah dengar azan, tapi qomat masih 15 menit nanti saja. Nanti sudah qomat baru kita terburu-buru dan seterusnya. Tapi di bulan Ramadan, subhanallah, jiwa kita memanggil kita, memaksa kita bangun jam 3, jam 4 untuk makan sahur, kemudian menunggu subuh, datang ke masjid sholat subuh, belum azan kadang ada yang sudah di masjid sudah ada.
belum azan. Setelah sholat subuh dia duduk, bertahan, berzikir, dia baca Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul taghyir. Bulan Ramadan adalah bulan perubahan, bulan untuk merubah kedisiplinan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah 11 bulan lamanya kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beda ibadah yang kita lakukan di Ramadan dengan ibadah yang kita lakukan 11 bulan di luar bulan suci Ramadan. Makanya bulan Ramadan, subhanallah, kata para ulama kita, adalah bulan perubahan, melatih dan merubah kita. Dan perlu kita ingat jemaah sekalian, bahwa kita tidak bangun jam 3 memang betul pertama atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang buat kita bangun, Allah yang menolong kita, membantu kita. Tapi juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa perubahan-perubahan yang ada pada diri kita menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, itu semua juga atas diri kita sendiri, atas kemauan dari diri kita sendiri. Kalau diri kita tidak punya kemauan untuk melakukannya, Allah Subhanahu wa taala juga akan membiarkan kita begitu saja. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kemauan dari diri kita untuk berubah menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi perubahan itu tidak akan datang kepada kita jemaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka mau merubah keadaan diri mereka sendiri. Kalau kita mau merubah keadaan kita, dari tidak tahu mengaji kita berusaha untuk bisa menjadi orang yang pandai baca Al-Quran, berarti kita ada kemauan, Allah akan mudahkan. Dari tadinya malas bangun sholat, kita berusaha untuk bangkit, langsung kita basahi wajah kita, hilangkan rasa ngantuk kita, kita berusaha ke masjid, Allah akan mudahkan kita untuk itu. Bukankah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami dari dirinya, betul-betul dari dirinya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Kami bukakan untuk mereka jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Jadi harus ada kemauan dari diri kita. Dan juga para ulama kita mengatakan, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita juga mengatakan bahwa perubahan kecil tapi tetap terus kita jaga, itu lebih Allah cintai daripada perubahan yang terlihat luar biasa tapi tiba-tiba cuma 30 hari di bulan Ramadan perubahan itu ada, lalu tiba-tiba pergi dengan perginya bulan suci Ramadan. Ini harus kita tanamkan sejak awal-awal Ramadan seperti ini. Perubahan kecil yang ada pada diri kita, yang tadinya tidak sholat, alhamdulillah sekarang sudah sholat di masjid berjamaah, lumayan perubahan yang luar biasa. Tapi kalau itu dijaga sampai dengan perginya bulan suci Ramadan, dia jaga sepanjang umurnya, itu lebih baik daripada perubahan yang luar biasa terlihat. Bukan hanya datang ke masjid, tapi dia di saf awal dia datang luar biasa, tapi cuma 30 hari di bulan Ramadan, kalah dengan orang yang perubahannya kecil tapi tetap dia jaga di luar bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun amalan itu kecil. Salat terus kita jaga Bapak Ibu. Latih diri kita di bulan Ramadan ini untuk mencintai masjid-masjid Allah dengan menghidupkan masjid itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di luar Ramadan hati kita tetap rindu dan cinta dengan masjid untuk beribadah di dalamnya. Al-Quran
Latih diri kita, rubah diri kita, jadikan Ramadan sebagai bulan perubahan. Rubah diri kita semakin dekat dengan Al-Quran, dan kita jaga itu sampai di luar Ramadan. Meskipun di luar Ramadan kita tidak sama banyak bacaannya dengan apa yang ada di dalam Ramadan, tapi kita terus jaga. Itu namanya orang yang ada perubahannya. Dan sekali lagi, itu tidak akan terjadi kecuali ada kemauan dari diri kita, karena Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka mau merubah keadaan diri mereka. Kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik, Allah akan mudahkan kita, jamaah sekalian. Jadikan kesempatan Ramadan ini sekali lagi sebagai syahrut taghyir, bulan perubahan, supaya kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah itu lebih diperintahkan daripada berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik di hadapan manusia yang ternyata mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong, membantu kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, Bapak Ibu, karena tidak akan terasa tiba-tiba Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kalau kita tidak manfaatkan, maka kita akan menjadi seperti tahun kemarin, dan Ramadan hanya menjadi rutinitas tahunan yang terus datang berlalu dan terus begitu. Tapi kalau kita manfaatkan dengan baik, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti akan keluar dari bulan suci Ramadan dengan membawa ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru kembalikan pada diri kami, dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Jazakumullahu khairan, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.